Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Selasa 23 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kesenangan hidup di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia ini adalah tempat kita untuk berkarya dan berprestasi dalam rangka meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu terutama kebahagiaan kehidupan akhirat. Namun demikian, di dalam perjalanannya jarang kita sadari itu justru berbalik arah, di mana dunia itu kita jadikan tujuan hidup. Jadi dunia bukan lagi alat atau sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat, namun dunia telah berubah menjadi idaman dan kecintaannya. Nah, ini sebetulnya yang titik awal menjadi pangkal permasalahan dalam sejarah kehidupan kita, Bapak Ibu. Pesona dunia dan kecintaan terhadapnya itu justru memberikan pengaruh bagi kerja jiwa kita, Bapak Ibu. Terlalu larut di dalamnya, artinya terlalu larut di dalam kecintaannya kepada dunia, akan mengakibatkan pendengaran, penglihatan, dan kolbu, terutama kolbu kiri, itu dikunci mati oleh Allah. Nah, ini pangkal permasalahan kehidupan kita itu sebetulnya dari sini. Andai kata kita tetap komitmen bahwa akhirat menjadi tujuan dari kehidupan kita, maka sebenarnya kehidupan itu sudah selesai, beres. Namun di tengah perjalanan itu berbalik arah. Justru kita menjadikan dunia ini menjadi tujuan, sehingga banyak orang yang sesat jalannya. Mari kita lihat di dalam surat Jaziyah, surat 45 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi maksudnya yang disukai oleh hawa nafsunya. Jadi kalau memperturutkan hawa nafsu, itu artinya orang itu cenderung memilih dunia sebagai tujuannya. Megahnya dunia, silaunya dunia, kemudian dengan segala pernak-perniknya menyebabkan kita berubah haluan. Kita lupa bahwa negeri akhirat itu jauh lebih utama. Wa adallahu Allahu ala ilmi, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Jadi ketika hawa nafsu itu dijadikan sandaran, maka otomatis kecintaan ke dunia itu dia amat sangat menjadi luar biasa, dan menyebabkan dia disesatkan oleh Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan kolbunya.
Jadi yang dimaksud di sini adalah pendengaran batinnya, fuadnya. Kemudian dan orang itu tidak mendapat petunjuk. Kemudian kolbunya, yang dimaksud di sini adalah kolbu kirinya, yang di dalamnya itu ada jiwa, di mana jiwa itu ketika di luar jasad, ya itu dia bertauhid kepada Allah. Ketika masuk ke dalam jasad, maka tugas kita untuk mengembalikan jiwa itu kepada kodratnya, yaitu bertauhid kepada Allah. Namun karena Allah telah mengunci mati, maka tertutuplah jiwa ini, kolbunya tertutup, dikunci mati oleh Allah, sehingga jiwa ini tidak bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditutup oleh hawa nafsu, kecintaan kepada dunia yang berlebihan dan lalai daripada mengingat Allah, sehingga orang ini tidak mendapatkan petunjuk. Wa ja'ala basarihi isyawah, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Ini sama juga. Jadi yang dimaksud adalah penglihatan batin. Karena di dalam jiwa itu ada fuad. Nah, fuad itu Allah lengkapi dengan pendengaran dan penglihatan batin untuk merekam ayat-ayat Allah. Merekam ayat-ayat Allah. Kemudian ketika fuad punya kemampuan di situ, maka dianalisa oleh elu. Nah, ini yang bisa dilakukan manakala kolbu kiri atau jiwa itu dalam keadaan suci, dalam keadaan hubungan dengan Allah sangat baik, sangat dekat, yaitu orang beriman tadi. Kalau orang bermaksiat kepada Allah, orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan setan, maka kerja kolbu kiri atau jiwa itu akan terganggu, bahkan dikunci mati oleh Allah. Wa may yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah? Tidak ada. Kalau Allah sudah tidak memberikan petunjuk, siapa lagi yang memberikan petunjuk? Tidak ada. Artinya Allah membiarkan sesat orang itu. Nah, siapapun yang memberikan nasihat, siapapun yang mencoba memberikan masukan, pasti dia akan dimusuhi. Karena orang itu sudah dalam kendali hawa nafsu, dan di situ pintu setan itu begitu terbuka, dan kecintaannya kepada dunia orang-orang seperti itu sangat luar biasa. Afala tadhakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi orang yang sudah dikunci mati oleh Allah penglihatan dan pendengaran fuadnya maupun kolbunya, itu tidak mungkin mengambil pelajaran, kecuali orang itu bertaubat, kemudian jiwanya dibersihkan, dicuci, disucikan, lalu selalu mengadakan komunikasi dengan Allah, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah dan menjaga keistiqomahan di dalam beribadah. Insyaallah maka akan terbuka jalan untuk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kebahagiaan hakiki, ya, bukan kebahagiaan semu, itu tidak terdapat pada benda-benda yang sifatnya dunia, seperti harta atau barang-barang berharga, ya, seperti emas, uang, ya, rumah mewah, tahta atau jabatan, atau keluarga, anak-anak kita berhasil, sukses dan sebagainya, ya. Kekayaan atau semacamnya, tidak ada itu, ya. Walaupun memang kita butuh, ya, tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Sama halnya kita misalkan merasa senang sekali, ya, merasa bahagia, punya rumah baru, besar, mewah, dan itu tidak lama, paling beberapa bulan atau 1 tahun sudah dianggap biasa. Kemudian kita
punya mobil bagus baru beli dari hasil jerih payah sendiri, betapa bahagianya ya. Tapi beberapa lama itu menjadi biasa. Nah, tetapi kebahagiaan hakiki itu muncul karena Allah yang memberikan. Akan muncul ketenangan, kebahagiaan karena kita itu istiqomah di dalam beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita menghidupkan fuad kita, karena kita menghidupkan penglihatan dan pendengaran batin kita agar fuad selalu merekam ayat-ayat Allah. Agar jiwa kita menjaga kesuciannya, kemudian dapat berkomunikasi dengan Allah. Itu orang yang bahagia dan tenang hidupnya pemberian Allah, bukan semu. Dan itu semakin deras ketenangan dan kebahagiaan itu apabila akibat dari menjaga kesucian dan memaksimalkan kerja fuad, muncullah cahaya Allah. Itu sebetulnya jalan ceritanya Bapak Ibu. Lalu kenapa kita itu harus menjaga komunikasi dengan Allah? Ya karena kebahagiaan itu milik Allah, ya bukan milik kita, bukan milik siapa, ya. Milik Allah. Dan Allah berhak memberikannya kepada siapa, kehendak Allah, prerogatif Allah. Tapi Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sangat Dia sayangi. Pasti itu. Sama halnya kita sayang kepada orang lain, kita berusaha untuk membahagiakan orang lain. Apa yang diminta oleh orang-orang yang kita sayangkan, pasti kita akan berusaha memenuhi. Sama Allah seperti itu. Allah akan berusaha memenuhi permintaan orang-orang yang dicintai, ya. Termasuk ketenangan dan kebahagiaan itu. Makanya ketika kita mau meraih ketenangan dan kebahagiaan itu, ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan pengertian dan pemahaman yang benar, ya. Apa maksudnya? Ya sudah, rajinlah kita sholat, ya, secara istiqomah berjemaah, ya. Kemudian banyaklah berzikir kepada Allah, ya, mengingat Allah, ya, berzikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ayo kita tekun sholat malam, sholat duha, beramal soleh, berdoa, menyadari kita ini tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Tetapi kenyataan itu memperlihatkan bahwa kecintaan kita kepada benda-benda yang sifatnya dunia, ya, itu pada akhirnya Bapak Ibu membuat kita itu sengsara, membuat kita itu tertekan, ya, kebingungan, stres, ya. Nah itu ciri-ciri orang yang tujuan hidupnya dunia. Pasti lelah, pasti stres berat, ya. Pasti vertigo, pasti merasa hidup saya kok selalu diliputi oleh kesialan dan ya karena apa? Ya karena hawa nafsu yang mengendalikan. Hawa nafsu itu berhubungan dengan otak atau pikir kita, bukan berhubungan dengan qalbu atau hati nurani. Andai kata keinginan kita tercapai berdasarkan hawa nafsu, itu akan memunculkan keinginan yang lebih tinggi lagi. Karena hawa nafsu yang berhubungan langsung dengan otak tidak akan pernah puas. Andai kata tidak tercapai, maka akan menimbulkan suatu penyakit, yaitu penyakit batin, stres dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana solusinya? Ya, solusinya ayo kita bukalah surat At-Taubah surat 9 ayat 24. Jadi di situ Allah mengatur kecintaan kepada hambanya, bahwa kalau kamu kepingin bahagia, kepingin hidupnya tenang, ya,
maka Allah letakkan nomor 1 urutan kecintaannya. Jangan dirubah. Ini mutlak. Setelah itu Rasulullah letakkan nomor 2. Ya. Setelah itu memperjuangkan agama Allah letakkan nomor 3 atau berjihad di jalan Allah. Berjihad ini tidak mesti berperang. Misalkan contoh sederhana, kita ngajak orang bersama-sama untuk sholat 5 waktu berjemaah. Itu sudah bagian daripada memperjuangkan agama Allah. Kita sisihkan uang kita untuk kita tabung di masjid agar masjid bisa bayar air, bisa bayar listrik. Itu juga memperjuangkan agama Allah. Dan urutan kecintaan ini tidak boleh ditukar-tukar. Misalkan Rasulullah nomor 1, Allah nomor 2, gak bisa. Nanti akan menimbulkan masalah. Baru yang nomor 4, 5, 6 ya, kita cinta yang lain. Cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta jabatan, cinta harta ya. Cinta perniagaan dan sebagainya ya. Tapi jangan merubah urutan yang nomor 1, 2, 3 ini ya. Kalau dirubah maka akan memunculkan gejala. Orang itu hidupnya tidak senang, tidak tenang, hidupnya sedih, hidupnya susah. Padahal dia cukup sehari-hari menurut pandangan orang lain. Ya. Orang itu akan mengalami stres, orang itu akan mengalami gejolak sosial dan sebagainya. Orang itu tidak pernah puas terhadap apa yang dia peroleh ya. Tetapi kalau orang itu mempertahankan urutan nomor 1 Allah, nomor 2 Rasulullah, nomor 3 memperjuangkan agama Allah, yang nomor 4 baru kecintaan-kecintaan yang lain, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia karena Allah kasih itu. Mutlak ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita renungkan bahwa tujuan hidup kita bukan dunia. Dunia hanya sarana. Pada akhirnya kita kembali kepada Allah. Maka jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Ada sebuah hadis yang menyatakan, riwayat Ahmad dan Bukhari, Rasulullah itu bersabda, apabila kamu berjual beli dengan contoh barang dan kamu menjadi peternak sapi ya, dan ridho sebagai petani dan meninggalkan jihad. Jadi kalau kita itu bekerja dan cinta pekerjaannya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan pekerjaan itu halal, tapi kita akibat dari pekerjaan itu kita tidak memikirkan atau tidak memperjuangkan agama Allah ya, maka Allah akan menimpakan kehinaan ya, dan Allah akan mencabut kehinaan itu manakala kita kembali untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, kita ngajak orang bersolat di kampung, di masjid, itu sudah memperjuangkan agama Allah. Kita mengadakan kurban ya, memberikan contoh kepada masyarakat, itu juga sudah memperjuangkan agama Allah. Menyantuni anak yatim, kita syiarkan supaya bagian daripada memperjuangkan agama. Itu juga sama. Masih banyak yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau memperjuangkan agama Allah, maka Allah tanamkan kehinaan pada diri hamba itu. Allah akan cabut manakala orang itu bertaubat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Marilah kita jadikan Bapak Ibu akhirat sebagian utama, sebagai tujuan utama, dan dunia adalah alat atau sarana yang kita gunakan untuk menuju kepada tujuan itu. Mudah-mudahan menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.